Yakin nggak itu anaknya Ridwan Kamil? Nggak usah lalu tes DNA deh, gitu. Kecuali mereka satu rumah atau apa, atau pernah mengikatkan cinta. Kalau hanya selewat kaget ya wajar aja. Pak Ridwan Kamil kalau pernah mengasih duit bukan berarti karena lu bawel banget kasih duit aja gitu, karena kasihan bayar uang sekolah. Kecuali misalnya Pak Ridwan Kamil diminta uang untuk membiayai rumah untuk prostitusi, itu salah. Kalau mengasih uang sekolah, ngasih laptop itu biasa. Dan kalau memang terjadi ikatan pacaran tidak apa-apa. Tapi bukan untuk mempermalukan, harusnya perhubungan diam-diam ini harusnya dirahasiakan, ini mempermalukan. Nah, sekarang Pak Ridwan Kamil udah tahan banting gitu. Itu bukan anaknya, karena wanita ini mengaku bahwa dia masih muda baru habis mens bertemu. Berarti kan tidak subur. Dan belum pernah melakukan hubungan intim dengan siapapun. Dia mau bilang dia perawan, nggak bisa. Namanya orang kalau sudah menjual diri, bukan pemerkosaan, bukan intimidasi, bukan bujuk rayu, ya itu sudah dianggap bukan pelanggaran atau pidana. Kalau menyangkut anak ya, kalau misalnya Pak Ridwan Kamil, harusnya Pak Ridwan Kamil yang menuntut itu anak gue. Ini dia udah punya suami, sudah punya anak, menuntut, harusnya panggil suaminya Lisa sekarang, duduk di sini. Kita tunjukkan, ini adalah laki-laki yang tidak mau bertanggung jawab dengan anak bawaan. Karena syarat untuk mengingkari anak itu harus minimal 180 hari. Harus melalui gugatan perdata. Sekarang bagaimana dia bisa menuntut ini anaknya, sedangkan dia tidak punya surat nikah. Dan dia harus tahu diri bahwa prosesnya itu bukan suami istri. Tapi ya mungkin 1-2 kali. Kan kira-kira seperti itu. Nah, tapi itu benar atau tidak kan harus perlu pembuktian. Makanya saya minta kepada masyarakat Jawa Barat, ayo kita dukung, kita bela Ridwan Kamil. Nggak usah kita permalukan dia. Yang selama ini sudah menanam jasa, membangun masjid terbesar, membawa dampak kesejahteraan buat masyarakat Jawa Barat. Siapa lagi yang membela orang Jawa Barat? Saya sebagai pernah menjadi orang Jawa Barat dan bagian dari awal karir saya di Jawa Barat, saya minta ya sikap seperti ini. Jangan kita a priori terhadap Ridwan Kamil. Kita dukung. Di Malaysia aja presidennya dituduh sodomi dan dipenjara, tetap terbukti tidak benar. Ini menyangkut politik. Jadi tetap tegar, keluarga Ridwan Kamil, masyarakat Jawa Barat bersama kalian. Dan ini menyangkut asusila, menyangkut dalam Islam aja kalau kita menutupi aib orang lain, apa menutup diri sendiri, apa yang untuk orang lain, tidak ampuni dosa. Oleh karena itu, saya mengambil sikap yang tegas bahwa tidak ada pun satu sikap yang diizinkan hanya untuk mempermalukan hanya gara-gara ada anak. Apalagi itu bukan pernikahan resmi atau pernikahan siri. Dan tidak boleh diberi kesempatan kepada wanita-wanita yang melakukan transaksional kemudian mengaku punya anak walaupun tidak tahu siapa ayah daripada anak ini, dengan cara-cara melakukan konferensi pers, melakukan kampanye media sosial dengan cara-cara yang jahanam. Jadi saya menantang dan mengingatkan kepada rekan-rekan advokat, jangan ulangi lagi itu. Kalian pun bisa dilaporkan. Bisa dilaporkan dan tunggu aksinya saja. Oke. Artinya Mas Farhat akan siap membantu untuk masalah ini. Ya kalau saya bicaranya objektif aja gitu. Cuma saya menyarankan kepada masyarakat, nggak usah takut. Kecuali gue teliti dan ternyata itu benar anaknya baru ikut saya. Selama saya mengatakan, jangan kait-kaitkan hubungan yang tidak ada kaitannya dengan harkat martabatnya Pak Ridwan dengan cara-cara mengancam, berharap Pak Ridwan takut dan mengeluarkan sejumlah uang. Jangan juga Pak Ridwan Kamil mengeluarkan uang, nggak usah lagi. Nggak ada tuntutan, nggak ada kewajiban, kecuali dia bisa membuktikan punya surat nikah atau penghulu, pernah menikah siri maupun tercatat di KUA. Kalau tidak ada, udah. Itu anggap aja nggak ada. Kecuali dua-dua sepakat. Tapi kan tahu diri dong, kenapa Pak Ridwan Kamil tidak banyak ngomong? Karena orang udah ada suami. Ya kalau saya punya istri Risa, saya ceraikan. Kau udah punya saya, jangan mempermalukan saya mampu membiayai anak ini. Berarti ini adalah kalau ketidakmampuan. Apakah ada kerjasama antara suami? Apakah ini sepengetahuan suaminya? Apakah menunjuk pengacara sepengetahuan suaminya? Kalau tidak, ya berarti kan tanda tanya. Ini harus merupakan suatu modus dan suatu kejahatan. Tapi artinya kalau seandainya tes DNA itu benar misalnya. Tes DNA tidak akan pernah terjadi. Karena mereka bukan suami istri, bukan kejahatan.
Ya kan, bukan dia pergi berhubungan badan, dia utang untuk menagih utang, kemudian hasilnya itu nggak ada. Dia nggak bisa membuktikan bahwa itu adalah produk halal yang harus dihalalkan. Tapi dia harus tahu diri, harusnya malu gitu. Nggak ada perempuan Indonesia yang udah punya anak nuntut-nuntut seperti itu, kecuali dia dijanji nikah atau janji kawin. Tapi kan dari kenapa Pak sendiri di saat melahirkan memakai nama ajudannya malah. Ya itu urusan namanya orang minta tolong daripada diributin, mungkin karena pernah cium atau apa, pelukan atau apa, itu kan menyangkut ranah pribadi yang bisa dibuktikan, bukan rahasia umum atau pembahasan umum, ya kan? Oke.